Hai teman-teman, perkenalkan saya Wulan Syahriani dari Prodi Ilmu Administrasi Negara Universitas Terbuka dengan NIM 052179824. Oke, saya di sini akan menjawab pertanyaan dari tugas 1 mata pelajaran logika. Oke, jadi langsung aja ya teman-teman. Untuk pertanyaan pertama, term pada hakikatnya terbagi menjadi banyak jenis. Sebut dan jelaskan 3 macam term tersebut, sertakan juga contohnya. Jawaban pertama, 3 macam term beserta penjelasannya dan contohnya. 1. Ada term singular, term yang hanya merujuk pada satu individu, benda, atau hal tertentu. Contoh, Soekarno merujuk pada satu orang tertentu. Gunung Merapi merujuk pada satu gunung tertentu. Buku ini merujuk pada satu buku tertentu. Yang kedua ada term universal, term yang dapat diterapkan pada setiap individu atau anggota dari satu kelas atau kelompok. Contoh, manusia dapat diterapkan pada setiap individu yang termasuk dalam kategori manusia. Hewan diterapkan pada setiap individu yang termasuk dalam kategori hewan. Tumbuhan dapat diterapkan pada setiap individu yang termasuk dalam kategori tumbuhan. Untuk yang ketiga ada term kolektif, term yang merujuk pada suatu kelompok atau kumpulan individu yang dianggap sebagai satu kesatuan. Term ini tidak dapat diterapkan pada setiap anggota kelompok secara individual. Contoh, tentara merujuk pada sekelompok orang yang tergabung dalam angkatan bersenjata, tetapi tidak dapat diterapkan pada setiap individu tentara secara terpisah dalam konteks yang sama. Tim sepak bola merujuk pada sekelompok pemain sepak bola yang bekerja sama, tetapi tidak dapat diterapkan pada setiap pemain secara terpisah dalam konteks tim. Untuk pertanyaan yang kedua, jelaskan dan berikan contoh bentuk sesat pikir atau logical fallacy. Bagaimana agar terhindar dari logical fallacy? Jawabannya, untuk sesat pikir atau logical fallacy adalah kesalahan dalam penalaran yang membuat argumen menjadi tidak valid atau lemah. Menghindari sesat pikir memerlukan pemahaman tentang berbagai jenis sesat pikir dan latihan untuk berpikir kritis. Untuk penjelasannya, pertama, ad hominem menyerang karakter pribadi seseorang daripada argumennya. Contoh, Anda tidak bisa mempercayai pendapatnya tentang perubahan iklim karena dia seorang politisi. Kedua, argumentum ad populum bootlegging fallacy mengklaim bahwa suatu benar karena banyak orang mempercayainya. Contoh, semua orang menggunakan merek A, jadi merek A pasti yang terbaik. 3. Straw man mengalahartikan argumen lawan untuk membuatnya lebih mudah diserang. Contoh, dia menentang peningkatan anggaran militer, jadi dia tidak peduli tentang keamanan negara. 4. False dilemma, black or white fallacy menyajikan hanya 2 pilihan ketika sebenarnya ada lebih banyak pilihan yang tersedia. Contoh, Anda bersama kami atau Anda melawan kami. Jadi itu adalah jawaban dari saya. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf.